Menghadapi Alexander Alekhine, Samuel Rzepski justru menggunakan Alekhine Defense, salah satu pertahanan yang mengandalkan serangan balik. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat dari Alekhine untuk menghadapi pembukaannya sendiri. Dan pada akhirnya dia menciptakan kombinasi yang indah. Dimulai dengan E4, kuda F6, pion E5, kuda D5, D4, D6, kuda F3, gajah pining kuda, pion C4, kuda B6, dan sebuah langkah lemah dari Alekhine, gajah E2. Pion E kali D6 adalah pilihan terbaik. Hitam lalu mendahului memukul pion. Kuda kali pion, gajah ditukar, menteri kali gajah, menteri kali pion. Alekhine mengorbankan satu pion. Apakah ini keuntungan atau kerugian? Mari kita lihat. Putih rokade, kuda D7, pertukaran kuda, kemudian kuda C3. Memasuki langkah ke-11, hitam unggul satu pion. Dia sebaiknya menawarkan pertukaran menteri di E5. Tapi Rzepski mendorong pion C6. Ini memberi keuntungan tempo bagi Alekhine. Gajah menyerang menteri, menteri E5, benteng D1, pion E6, menteri F3. Sekarang putih unggul dalam perkembangan buah. Kedua bentengnya saling terhubung, dan kelebihan benteng Alekhine yang mengontrol jalur D. Komputer Stockfish lagi-lagi menyarankan agar mengadu menteri di F6. Namun, dalam situasi ini, Samuel Rzepski membuat permainan jadi liar dengan rokade. Hal ini membuat dua pionnya tidak terjaga. Alekhine lalu mengambil pion A7, menteri A5, gajah D4, menteri F5. Menukar menteri adalah pilihan rasional ketika putih ingin memasuki ending, di mana dia memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Tapi Alekhine tidak ingin menukar menteri. Hitam lanjut dengan pion menyerang gajah, gajah E3, gajah B4, kuda A4, gajah A5, pion F4, gajah C7, pion B3, pion F6. Sebuah langkah yang penuh tanda tanya. Dari titik ini Alekhine mulai membalikkan keadaan. Dia mengambil kesempatan dengan pion F kali E5, menyerang menteri dengan benteng. Jika menteri kali pion E5, gajah F4 menyerang menteri dan gajah di belakangnya. Hitam terpaksa melindungi gajah dengan menteri A5, pertukaran gajah, kemudian menteri kali pion. Benteng menyerang menteri. Di sini kita tidak boleh mengambil pion H7, sebab pion H2 mendapat tekanan dari menteri. Hitam bisa saja menyerang menteri dengan benteng H8. Kita kembali. Ketika pion F kali E5, Samuel Rzepski melangkah menteri E6, lalu pion H3. Alekhine menghindari mengambil pion G7. Meskipun dengan mengambil pion memberi keuntungan maksimal, tapi dia tidak ingin berada dalam situasi yang rumit. Pion H3 adalah langkah normal yang dilakukan oleh pecatur manusia. Selanjutnya benteng G8, gajah D4, kuda kali pion, menteri C3, kuda D7, pion C5, benteng E8, pion B4, dan sebuah blunder yang dilakukan Rzepski, kuda B8.
Ini memberi kesempatan kuda menduduki petak B6 sambil melakukan skak. Memaksa gajah kali kuda, pion kali gajah. Kembali Rzepski melakukan kesalahan dengan menteri kali pion. Alekhine lalu mengancam mat dengan menteri G3. Hitam merespon dengan benteng D7. Di sini gajah bisa memukul pion F6, mengambil keuntungan satu pion dan mencegah raja ke D8. Tapi Alekhine memilih gajah C5. Menteri F7, kemudian benteng A1, menteri diadu, menteri menghindar, tetap mempertahankan diagonal gelap yang mengarah ke raja. Disusul benteng E5, benteng pining kuda, benteng D2, langkah blunder yang mengizinkan benteng kali kuda. Raja mengambil benteng, kemudian menteri kali benteng. Ini membuat Samuel Rzepski menyerah, sebab pion kali menteri, benteng Fd8. Hitam terkena skak mat dalam 2 langkah.